Dan tentu bagi kita, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian kita bangun ukhuwah Islamiyah ini secara baik. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menumbuh kembangkan ukhuwah Islamiyah yang baik. Hal yang pertama, yang terpenting adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alaikum bi tahiyatil Islam bi tahiyatil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat, yakni nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat kita berukhuwah, nikmat kita bersatu, nikmat kita selalu bersama. Dan ini sebagaimana oleh Allah tegaskan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan, Matalul mu'minina fi tawadihim wa tarohmihim wa ta'atufihim matalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisyahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang mukmin dalam kasih sayang dan cinta mereka bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan panas dan demam. Sahabat rahimakumullah, terkait dengan ini, ukhuwah ini merupakan bagian yang menjadi arus utama Rasulullah SAW selama kehidupan beliau. Bahkan jauh sebelum beliau ditetapkan sebagai seorang Rasul, pada saat beliau mendapatkan tantangan untuk memindahkan Hajarul Aswad, yang pertama beliau lakukan bagaimana kemudian mempersatukan semua kabilah-kabilah itu untuk bisa memindahkan Hajarul Aswad itu secara bersama-sama. Artinya dalam arus utama yang dipikirkan Rasulullah SAW sebagai misi yang diemban oleh beliau dalam kehidupannya adalah bagaimana mempersatukan, bagaimana menguatkan ukhuwah, bagaimana kemudian antar suku, antar syu'ub di kabilah-kabilah yang ada di Quraisy waktu itu bisa bersatu untuk menangani hal yang besar, yakni pemindahan Hajarul Aswad pada tempatnya. Dan kemudian setelah dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah, di sana dijelaskan bahwa lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau mereka menginfakkan atau membelanjakan seluruh hartanya, maka mereka tidak akan bisa mempersatukan orang-orang tersebut. Oleh karena itu hakikat ukhuwah itu adalah merupakan hakikat rabbaniyah, hakikat yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, tentu hal ini perlu kita pahami lebih jauh. Ternyata memang ukhuwah ini merupakan bagian dasar yang oleh Rasulullah SAW sudah dipraktekkan jauh-jauh sebelum beliau sebagai seorang Rasul di usia 40 tahun. Di usia belianya pun beliau sudah mengedepankan bagaimana menjaga persatuan itu dengan contoh yang sudah kemukakan tadi, bagaimana ketika memindahkan Hajarul Aswad. Ukhuwah Islamiyah itu merupakan satu persaudaraan yang terjalin antar sesama muslim. Sementara tentu dasar ikatannya adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Dasar ikatan adalah keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ketiga tentu rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antar sama muslim itulah yang seharusnya mendasari untuk kita mengekspresikan ukhuwah Islamiyah itu.
Sahabat sekalian, ketika kita berpikir soal ukhuwah Islamiyah dan bagaimana indahnya ukhuwah Islamiyah, tentu ketika kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah, yakni bagaimana ikatan bersama secara Islamiyah, berarti diberikan atau diekspresikan kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang Islam dengan background latar belakang apapun di situ. Oleh karena itu, manfaatnya ukhuwah itu juga merupakan bagian dari ciri tentang kuatnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa orang yang siap berukhuwah, orang yang legowo untuk mewujudkan ukhuwah apapun latar belakangnya, itu merupakan bagian dari tanda keimanan yang kuat dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatnya tentu dengan berukhuwah dapat meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Kenapa kebayang dalam kehidupan kita ketika kita tidak bisa mengekspresikan ukhuwah ini atau sengaja tidak berukhuwah ini? Ya, tentu kehidupan kita jadi sempit. Kenapa? Jadi sedikit kawannya, sedikit temannya, sedikit yang bisa mendukungnya, yang mendorongnya, yang menggandeng tangannya, sedikit orang yang memberikan kasih sayangnya. Dan tentu kebahagiaan dunia nggak akan dicapai ketika dengan sedikit orang yang bersamanya mengekspresikan ukhuwah itu. Dan yang ketiga tentu berukhuwah itu berarti membuka ruang yang lebih luas dimensinya ketika kita harus berdakwah, harus mendakwahkan Islam kepada orang lain, sehingga dakwah itu nggak terbatas pada kalangan dirinya saja atau kelompoknya atau komunitasnya. Dengan dasar ukhuwah ini maka dakwah itu bisa diluaskan cakupannya kepada suku apapun, kepada bangsa manapun, kepada latar belakang pemahaman apapun, dakwah itu bisa diwujudkan. Terbayang oleh kita betapa sempitnya ketika dakwah itu hanya dikhususkan atau diputar di circle kelompoknya sendiri, tentu akan tidak bisa diwujudkan kekuatan kekokohan ukhuwah itu. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian dalam ukhuwah ini bisa membawa perubahan yang positif dalam masyarakat itu menjadi concern kita. Kenapa disebut membawa perubahan yang positif dalam masyarakat? Karena kebayang ketika seperti di Indonesia ini, di negara kita ini, di negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sukunya cukup banyak, yang warna pemahamannya cukup beragam, yang segala aktivitasnya kita lihat sangat beragam, sangat luas cakrawalanya, tentu menjadi sangat penting untuk kita mengedepankan ukhuwah. Dan tentu bagi kita, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kemudian kita bangun ukhuwah Islamiyah ini secara baik. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa menumbuh kembangkan ukhuwah Islamiyah yang baik. Ya. Hal yang pertama, yang terpenting adalah bagaimana kita saling menghormati dan saling menghargai. Saling menghormati menjadi perlu dalam kehidupan sehari-hari karena tidak semua orang sama. Saling menghargai karena masing-masing memiliki keunggulan masing-masing. Ada yang keunggulannya di bidang A, bidang B, bidang C, atau ada kekurangannya di bidang A, bidang B, bidang C. Ketika didasari pada ukhuwah Islamiyah, maka dikedepankan saling menghormati, itu akan tumbuh ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, kita bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan tidak tolong-menolong dalam keburukan. Tentu sesungguhnya ketika dakwah itu membicarakan hal-hal yang kaitan dengan kemungkaran, nahyu mungkar, menghalangi kemungkaran atau menumpas kemungkaran, itu sesungguhnya bagian dari ekspresi ukhuwah juga, bagian dari cara berukhuwah. Karena ukhuwah Islamiyah memastikan kita bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan kepada kita sesungguhnya inna atrakum indallahi atqakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita banyak orang yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, lita'arafu, harus saling kenal mengenal, saling tolong-menolong, lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, indallahi atqakum, inna akramakum artinya apa? Ya, kita harus mengedepankan ketakwaan kita kepada Allah. Nilai esensinya atau menilai seseorangnya pada ketakwaannya. Dan yang ketiga, caranya kita kembangkan ukhuwah atau menumbuh kembangkan ukhuwah adalah dengan cara kita untuk saling memaafkan, ya, saling memaafkan.
memaafkan itu wal afina anin nas, dengan memaafkan. Ya, kalau kita membuka dada kita lebar-lebar untuk memaafkan siapapun, tentu akan tumbuh ukhuwah. Ketika kita nggak ada pintu maaf dibuka untuk siapapun, tentu sulit untuk ukhuwah. Walaupun sebagaimana di depan tadi kita singgung sedikit, walaupun kita membelanjakan harta sebanyak apapun, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, tidak akan wujud ukhuwah itu. Dan yang terpenting lagi, caranya lah dengan kita menjaga silaturahim, ya, menyambung silaturahim, kita berkunjung sana sini, menemui saudara-saudara kita. Terlebih lagi adalah menemui orang-orang yang telah membukakan jalan bagi kebaikan kita. Untuk apa? Untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menemui mereka semua. Sahabat-sahabat sekalian, secara praktis saya kira terkait dengan bagaimana kita menumbuh kembangkan ukhuwah ini sudah kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih melalui momentum bulan Ramadan ini tentu sangat mudah kita lakukan. Sangat mudah hati kita untuk terenyuh memberikan penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Sangat mudah tergerak hati kita untuk menolong. Sangat mudah hati kita untuk memaafkan. Dan sangat mudah kita untuk menjaga silaturahim. Ketika berada di tengah-tengah masyarakat, berada di masjid yang kita nggak kenal, di situ kita dengan membuka lapang dada hati kita, bersalaman dengan mereka, memberikan senyum kepada mereka, maafkan mereka, bahkan tidak kenal sebelumnya. Itulah indahnya Ramadan. Kita berada di masjid yang mana, kita bertemu dengan banyak orang. Alangkah baiknya kemudian ketika pertemuan itu berujung atau bermuara kepada banyaknya teman yang kita miliki, yang berbuah kepada relasi dakwah yang kita punya, dan kita kembangkan dakwah itu kepada mereka, sehingga sama-sama mereka bersama bergerak untuk menyuburkan ukhuwah ini kepada tengah-tengah masyarakat kita. Tentu hadir sahabat sekalian, ukhuwah Islamiyah ini indah dan tidak indahnya konsep ini sangat tergantung bagaimana kita melaksanakan atau menjalankannya atau mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, tentu kita bisa menumbuh kembangkan ukhuwah itu dengan cara bagaimana kita saling menghormati dan menghargai, saling tolong-menolong, saling memaafkan, dan saling menjaga silaturahim. Dan yang terpenting lagi bahwa apa-apa yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ukhuwah itu semuanya akan berujung dengan kebaikan, berujung dengan kemudahan, berujung dengan mengundang rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengarus utamakan ukhuwah dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga wujud kekuatan Islam yang kokoh dengan ekspresi ukhuwah yang matang dari kita semuanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.